Selamat datang kembali di ruang refleksi sederhana ini. Tempat di mana kita belajar, merenung, dan bertumbuh bersama. Sebelum masuk ke isi, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa ikut dalam perjalanan batin ini. Hari ini, kita akan menelusuri sesuatu yang menarik. Bagaimana pemikiran filsafat Stoik bisa berdialog dengan iman Katolik. Dua dunia yang terlihat berbeda, tapi sesungguhnya bisa saling memperkaya. Ada poin reflektif yang akan kita bahas, satu demi satu, untuk membantu kita hidup dengan iman yang kokoh, sekaligus pikiran yang jernih. Hidup di saat ini, banyak orang hari ini hidup dengan dua beban. Menyesali masa lalu, atau cemas pada masa depan. Kita scrolling media sosial, iri pada kehidupan orang lain, atau tenggelam dalam penyesalan pribadi. Akibatnya, kita lupa hadir penuh di momen ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan dirimu terganggu oleh masa lalu atau cemas pada masa depan. Hidupmu ada di sini, saat ini." Dalam iman Katolik, doa Bapa Kami mengingatkan, "Berikanlah kami rezeki pada hari ini." Pesannya jelas, percayalah pada penyelenggaraan Allah hari demi hari. Belajar hidup penuh di saat ini adalah cara sederhana untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menerima hal yang tak bisa kita kendalikan. Seringkali kita frustrasi karena hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Cuaca buruk, komentar negatif orang lain, atau bahkan nasib pekerjaan. Kita ingin semuanya terkendali, padahal tidak mungkin. Seneca berkata, kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Artinya, bukan keadaan yang membuat kita hancur, tetapi cara kita menanggapinya. Dalam Katolik, kita belajar sikap pasrah. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Pasrah bukan berarti pasif, melainkan menyerahkan kendali kepada Allah sambil tetap berusaha yang terbaik. Hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Di dunia modern, banyak orang mengejar validasi, jumlah likes, popularitas, atau materi. Kita berpikir itulah makna hidup. Tapi seringkali setelah mendapatkannya, tetap ada kekosongan. Stoik mengajarkan hidup selaras dengan akal budi dan alam. Sementara Katolik menegaskan tujuan akhir manusia adalah bersatu dengan Allah. Dua arah ini saling melengkapi, maka pertanyaan pentingnya adalah, untuk apa aku hidup? Kalau jawabannya hanya sebatas diri sendiri, kita akan cepat lelah. Tapi kalau untuk Allah dan sesama, hidup punya makna yang tidak habis. Latihan keutamaan. Stoik menekankan 4 keutamaan: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Katolik punya keutamaan kardinal yang identik. Di era modern, kita bisa melatih kebijaksanaan dengan berpikir sebelum bertindak, keadilan dengan tidak merugikan orang lain, keberanian dengan membela yang benar, dan pengendalian diri dengan tidak tunduk pada dorongan sesaat. Yesus sendiri menunjukkan semua keutamaan itu. Dengan meneladaninya, kita belajar bahwa iman bukan hanya soal doa, tetapi soal karakter. Belajar dari penderitaan. Tidak ada yang ingin menderita, tapi hidup selalu menghadirkan luka. Gagal ujian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Penderitaan sering kita lihat sebagai hukuman.
Seneca menulis, kesulitan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Katolik pun mengajarkan bahwa penderitaan Kristus menjadi jalan keselamatan. Artinya, penderitaan bukan sekedar beban, tapi juga kesempatan untuk bertumbuh. Ketika kita bisa melihat penderitaan sebagai guru, kita akan menemukan makna baru. Justru di saat terpuruk, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kesadaran akan kematian, memento mori, Marcus Aurelius mengingatkan, kamu bisa meninggalkan hidup kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Stoik menyebutnya memento mori, ingat akan kematian. Dalam Katolik kita mengenal kata-kata rabu-abu, ingatlah manusia, engkau debu, dan akan kembali menjadi debu. Kesadaran ini bukan untuk membuat takut, tapi untuk membuat kita lebih serius mengisi hidup dengan kasih. Jika kita sadar hidup ini sementara, kita tidak akan membuang waktu untuk kebencian, iri hati, atau kesombongan. Kita akan memilih mengasihi lebih banyak. Kalau refleksi ini bermakna, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Dengan begitu, semakin banyak orang bisa ikut bertumbuh bersama kita. Mengendalikan emosi. Dalam era penuh trigger, kita gampang marah hanya karena komentar kecil di media sosial. Amarah cepat sekali menguasai kita. Stoik mengajarkan untuk tidak dikuasai emosi. Katolik pun menekankan kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan mengubah respon kita. Dari marah-marah jadi sabar, dari benci jadi doa. Hidup sederhana. Kebanyakan orang sekarang dikejar oleh gaya hidup konsumtif. Beli barang terbaru, ganti gadget, semua demi status. Tapi semakin kita mengejar itu, semakin kosong hati kita. Seneca mengingatkan, orang yang puas dengan sedikit adalah orang yang paling kaya. Katolik pun meneguhkan lewat teladan Santo Fransiskus Assisi. Kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, melainkan tidak diperbudak oleh harta. Dengan begitu, kita bisa lebih bebas untuk mengasihi. Syukur sebagai jalan hidup. Sering kita fokus pada hal yang tidak kita miliki, hingga lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Kita punya pekerjaan, keluarga, kesehatan, tapi masih merasa kurang. Stoik melatih diri untuk bersyukur pada apa yang ada, bukan yang hilang. Katolik menghidupi syukur lewat Ekaristi, yang artinya ucapan syukur. Syukur sederhana seperti doa sebelum makan atau berterima kasih pada orang tua bisa mengubah suasana hati dan menguatkan iman. Persaudaraan universal. Stoik percaya semua manusia adalah saudara dalam logos yang sama. Katolik menyebutnya tubuh mistik Kristus. Kita semua terhubung. Artinya, tidak ada alasan untuk diskriminasi atau kebencian. Semua orang adalah sesama yang harus kita kasihi. Di dunia modern yang penuh polarisasi politik atau konflik agama, kesadaran ini sangat penting. Kita berbeda, tapi tetap satu keluarga manusia. Doa dan meditasi.
Stoik melatih diri lewat refleksi harian, menulis jurnal, atau meditasi. Katolik punya doa, meditasi rohani, dan adorasi. Keduanya sama-sama latihan untuk menata batin di tengah hiruk-pikuk dunia. Di zaman digital, meluangkan 5 menit untuk hening, berdoa, atau sekedar membaca Injil bisa jadi oase bagi jiwa yang lelah. Hidup untuk kebaikan lebih besar. Seneca menulis, kita dilahirkan untuk hidup bagi orang lain. Katolik pun menegaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita dipanggil untuk melayani, entah lewat pekerjaan, keluarga, atau pelayanan gereja. Kebaikan kecil yang kita lakukan adalah perpanjangan tangan Allah. Hidup untuk kebaikan lebih besar berarti hidup kita punya dampak, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir refleksi. Dari Stoik, kita belajar kebijaksanaan hidup. Dari iman Katolik, kita menemukan tujuan yang lebih tinggi. Ketika keduanya berjalan bersama, kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan penuh kasih. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan hanya berbicara tentang hidup yang baik, jalani itu. Mari kita jalani hidup ini dengan iman yang kokoh dan pikiran yang jernih.